nanti Mas Dilan akan mentranslate-nya ke dalam bahasa Inggris. Terima kasih. Silahkan. Terima kasih Kang Kaceng. Selamat siang Ibu dan Bapak sekalian. Salam Nusantara yang bineka. Salam hormat untuk semua pembicara dan pemapar juga. Terima kasih kesempatannya bagi Komnas Perempuan. Jadi saya merasa kembali ke rumah perjuangan juga gitu ya. ICIR bagian dari sejarah bersama Komnas Perempuan mengawal rumah bersama perjuangan untuk agama-agama leluhur Nusantara ya. Jadi terima kasih, ini udah kelima ya. Iya. Terima kasih untuk kerja bersama kita dan pada saat ini topik yang akan kami sampaikan terkait KUHP dan tentunya sesuai dengan mandat Komnas Perempuan bahwa bagian dari Lembaga Nasional HAM yang independen untuk bisa memberikan pertimbangan dan masukan kepada eksekutif, yudikatif dan legislatif. Tentunya kami berupaya untuk menelaah apakah kebijakan pembentukan hukum ini berdampak pada praktek-praktek diskriminasi atau tidak gitu ya. Dan tentunya kami ingin terus mendorong beragam kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan sesuai dengan mandat dan fungsi kami. Dan ketika kami telaah KUHP ini, terutama di pasal 2 ya, ada banyak sekali misalnya saya sebutkan juga terkait tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat itu diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi kaitan dengan eksistensi masyarakat kepercayaan dan masyarakat adat itu dari beberapa pasal yang kami telaah itu memang terlihat di gambaran awal itu bunyi antara agama dan kepercayaan itu sejajar, kan? Tetapi kita juga mesti lebih detail lagi apakah ini betul pertanyaannya sebuah pengakuan atau pembatasan gitu. Nah, kita melihat dari dampak atau bahkan interpretasi dari pasal-pasal tersebut ini merentankan posisi perempuan terutama ya. Ada pasal terkait tindak pidana terhadap perzinahan gitu ya, kohabitasi seperti tadi disampaikan Ibu Profesor Sulis. Nah, ini masih rentan bagi kelompok masyarakat adat dan kepercayaan. Mengapa demikian? Karena kita tahu struktur hukum yang mendukung perlindungan dan pengakuan masyarakat adat dan kepercayaan itu belum hadir betul-betul dari level daerah begitu ya. Masih banyak kebijakan diskriminatif yang muncul tidak memiliki ruang perlindungan kepada masyarakat adat dan penghayat kepercayaan gitu ya. Jadi ada kerentanan yang sangat mungkin dirasakan oleh perempuan, terutama kami dari berbasis pendokumentasian kasus-kasus yang diterima oleh Komnas Perempuan. Tidak semua masyarakat adat atau masyarakat hukum adat juga diakui di pemerintah daerah, bahkan sulit sekali untuk mendapatkan pengakuan gitu ya. Dan di dalam KUHP ini sebetulnya subjek hukum yang dilindungi adalah agama dan kepercayaan bukan sebagai subjek gitu ya. Jadi agama itu bukan subjek hukum dan tidak mewakilkan dirinya sebagai sistem peradilan pidana. Jadi sebetulnya yang harus dilindungi adalah masyarakatnya, penganutnya, bukan hanya agama atau kepercayaannya gitu. Jadi ini masih sumir begitu dan ini akan banyak interpretasi yang mungkin sangat mungkin sehingga implementasinya tidak berkeadilan gitu ya. Dan kami sudah mencatat pendokumentasian kasus itu, bagaimana masyarakat adat itu juga dipersulit pengakuan dalam hal peraturan daerah gitu ya, tidak mengakui, tidak melindungi masyarakat adat begitu. Dan dalam catatan kami sebetulnya betul kata Ibu Sulis bahwa tidak masyarakat adat itu tidak homogen.
sangat beragam dan tidak bisa diseragamkan juga. Bagaimana perlakuan negara itu tidak bisa serta-merta menyeragamkannya dan menyederhanakan. Nah, ini sangat kompleks gitu. Setidaknya dari pengalaman saya pribadi menemukanali bahwa komponen masyarakat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu ada 3 jenis gitu ya. Masyarakat kepercayaan yang berkembang dalam wilayah masyarakat adat, tapi juga tidak semua masyarakat adat yang mengakui sebagai penganut agama leluhur begitu. Yang kedua, masyarakat kepercayaan yang berkembang dalam sistem perguruan atau paguyuban dan itu sudah melembagakan diri menjadi beragam organisasi. Dan yang ketiga adalah struktur masyarakat kepercayaan yang tidak menghimpun diri menjadi sebuah organisasi sehingga mengakui sebagai penghayat perorangan atau pribadi begitu ya. Nah, inilah masih ada kekosongan hukum di mana perlindungan negara itu tidak hadir pada mereka. Perlindungan negara belum hadir bahkan ketika ada KUHP ini yang merentankan misalnya kasus pencatatan perkawinan yang tidak tercatat, itu merentankan perempuan yang bisa dianggap sebagai subjek-subjek yang melakukan perzinahan atau kohabitasi. Jadi ini yang sangat merentankan kelompok perempuan masyarakat adat dan penghayat begitu ya. Jadi kita juga tidak bisa eee, serta-merta seolah-olah hanya bahagia dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97 itu, sama saja bahwa antara agama dan kepercayaan sudah ditulis setara gitu, tapi pada implementasinya itu masih jauh dari harapan. Setidaknya yang dirasakan oleh masyarakat adat yang sampai saat ini tidak merasa dilindungi oleh negara begitu. Kemudian bagi tata cara penetapan masyarakat adat ini juga merupakan perjuangan yang berliku panjang gitu. Setidaknya memang sudah ada Permendagri 52 tahun 2014 yang pada tahapan pengakuan masyarakat adat itu juga menjadi terbangunnya sebuah rezim administratif begitu ya. Karena bagaimana proses identifikasi, verifikasi, validasi dan sehingga penetapannya itu menjadi rantai rezim administratif yang sebetulnya hanya memasung kemerdekaan dan kedaulatan masyarakat adat itu sendiri. Dari mulai pembentukan panitia masyarakat hukum adat yang dibentuk di struktur pemerintah daerah itu juga memenuhi ruang-ruang yang melibatkan partisipasi masyarakat sebagai subjeknya. Ada banyak catatan mungkin nanti dari Aman bisa memberikan pengalamannya juga. Tetapi itulah yang menjadi hambatan. Bagaimana mungkin ketika dari struktur hukum di level pemerintah daerah tidak punya ruang untuk mengakomodir hukum-hukum yang berlaku di dalam masyarakat ini, belum selesai di level daerah, di level nasional pun hanya sekedar ada penyeragaman begitu. Jadi tidak bisa menjawab gitu, tidak bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Bagaimana mekanisme pengakuan dan perlindungan yang sebetulnya diharapkan menjadi perlindungan substantif gitu ya dari negara terhadap warga negaranya itu. Mungkin karena tadi sudah banyak disampaikan oleh Prof. Sulis juga, saya ingin menegaskan bahwa ini masih banyak celah ya multi-interpretasi yang memungkinkan penerapan implementasi dari KUHP ini sendiri bergantung pada perspektif yang sangat subjektif dari para pengambil keputusan gitu ya. Dan apalagi di dalam tataran pengambil kebijakan itu juga perspektif terhadap masyarakat adat atau kepercayaan juga berbeda-beda gitu. Maunya itu sekedar menyederhanakan untuk diseragamkan, tapi ternyata itu keliru juga gitu. Jadi artinya butuh kebijaksanaan, butuh penelaahan ulang bagaimana pembentukan sistem hukum nasional ini yang mampu mengakomodir kepentingan semua warga negaranya gitu. Dan sebagai subjek hukum baik masyarakat adat ataupun penghayat kepercayaan masih sangat terkriminalisasi gitu.
saat ini tidak tersedia dukungan kebijakan sejak di tingkat daerah yang memasung ruang hidup dan kebudayaan masyarakat adat dan penganut kepercayaan. Nah, untuk itulah ruang-ruang sosialisasi, pemahaman, penyadaran kepada masyarakat seperti ini sangat diperlukan sehingga masyarakat yang memang rentan dan terdampak dari Eee, berlakunya KUHP ini, setidaknya punya waktu 2 tahun lagi setelah efektif ya, diberikan sebuah pemahaman, pengetahuan bahwa mereka rentan dan apa yang bisa kita antisipasi bersama sebagai sebuah, gerakan untuk menyelamatkan, hukum demokrasi kita. Saya pikir itu dulu untuk pemantiknya, baik, nanti akan diskusi lebih dalam lagi. Terima kasih. Salam Nusantara yang Bhinneka.